tanpa Wu. Buah pernikahan Ahmad Syaihu dan Bunda Lili Wahidah sudah dikaruniai 6 orang putra-putri. 2 di antaranya sudah berumah tangga. Bahkan keduanya sudah dikaruniai anak. Pernikahan anak yang pertama dan kedua saat Kang Syaihu masih menjabat wakil wali kota Bekasi. Bagi sebagian besar orang, pernikahan anak pejabat akan menjadi pembicaraan yang menarik. Banyak sisi yang menjadi sorotan dan perhatian publik. Mulai dari gaun pengantin hingga konsep acara pernikahan. Umumnya, demikianlah yang terjadi ketika para pejabat di Republik ini menikahkan anaknya. Selain karena anak pejabat, yang seringkali menjadi pembicaraan adalah seputar konsep pernikahan yang gemerlap dan glamor. Sangat kontras dengan pernikahan putra-putri pejabat di negeri ini, pernikahan anak-anak Kang Syaihu nyaris tak terdengar. Karena memang Kang Syaihu sendiri tidak mau mengumbar secara berlebihan terkait pernikahan putra-putrinya. Orang yang tahu hanya sekitaran staf Kang Syaihu saja dan tetangga di kediaman pribadi di Pondok Gede. Pernikahan kedua anaknya juga tidak menggunakan jasa wedding organizer. Alasannya cukup sederhana. Sudah menjadi kebiasaan yang menjadi panitia adalah tetangga dan rekan kantor Bunda Lili Wahidah. Seperti di banyak rukun tetangga, jika ada anggota warga yang menikahkan putra-putrinya, maka semua menjadi panitia atau bahasa pasarnya wedding organizer. Pembagian tugas dilakukan saat rapat pembentukan panitia. Kerja guyup ini sudah mentradisi di lingkungan pemukiman Kang Syaihu, Jati Makmur, Pondok Gede. Hal yang sama juga ada semacam solidaritas di kantor Bunda Lili Wahidah. Jika salah seorang dari mereka menikahkan putra-putrinya, maka semua akan ambil bagian menjadi panitia pernikahan. Ahmad Syaihu dengan Bunda Lili Wahidah hendak melestarikan tradisi gotong royong dan kebiasaan guyup yang sudah lama terbangun itu. Tatanan yang membangun kebersamaan, kerjasama yang menyuburkan tatanan sosial. Pola kerja guyup seperti ini terkadang memang kurang efisien, tetapi ada nilai-nilai penting yang harus dibayar atas pilihan ini. Kebersamaan dan guyup yang harus dijaga sebagai modal sosial yang tidak boleh hilang. Dalam banyak hal, Ahmad Syaihu dan Bunda Lili Wahidah mengambil peran sentral dalam mempersiapkan pernikahan putra-putrinya. Beberapa pekerjaan diambil alih sendiri. Untuk urusan gaun pengantin dan catering, langsung diambil alih oleh Bunda Lili Wahidah. Tidak terlalu sulit baginya untuk mencari perancang busana dan catering. Sudah terbayang. Ada kolega Bunda Lili Wahidah yang memiliki usaha di bidang tersebut. Maka ia mempercayakan hal tersebut pada temannya itu. Sementara, Kang Syaihu sibuk mencari tempat dan distribusi undangan. Kang Syaihu langsung yang menghubungi pengelola gedung pernikahan. Bahkan ia juga melakukan survei secara langsung. Juga, beberapa undangan dibagikan langsung oleh Kang Syaihu. Kang Syaihu ingin menuntaskan kewajibannya sebagai orang tua, menikahkan anaknya jika sudah tiba usianya. Dalam ajaran agama, pernikahan anak menjadi tanggung jawab orang tua, menghantarkan mereka hingga jenjang pernikahan. Dan mengurusi sendiri pernikahan anak, itu sesuatu banget. Rasanya, nano-nano. Harmoni Bang Pepen, Kang Syaihu. Cuaca yang tak menentu, aktivitas yang padat hingga larut malam, memaksa raga orang nomor 2 di kota Bekasi itu harus mengakui staminanya sedang drop. Dari wajahnya tampak lusuh, karena hampir setiap malam keliling memantau lapangan yang saat itu di beberapa wilayah kota Bekasi sedang didera oleh banjir. Meski mulut berujar sehat lagi fit, tapi raga tidak bisa bohong. Kadang bersama wali kota, di lain waktu bersama pejabat setempat belusukan, memastikan setiap warga mendapat bantuan. Tidak perlu sibuk mencari tahu kenapa, yang jelas itu bukti kepedulian yang tulus tanpa embel-embel politik apapun. Embel-embel politik sirna dengan kepedulian yang tulus itu. Melihat pasangannya yang kurang fit itu,
sang orang nomor satu di kota Bekasi memberikan sejumlah pil untuk menjaga kebugaran tubuh. Bukan pemberian pilnya yang berkesan, namun perhatian itu yang berjuta maknanya. Di tengah musibah banjir yang banyak diperguncingkan orang itu, Pepen, begitu Rahmat Effendi biasa disapa, masih memiliki perhatian pada hal yang kecil-kecil. Di antaranya, kepedulian kepada mitranya dalam mengatasi berbagai persoalan kota yang sedang dihadapi. Pemberian itu tak ternilai dengan mata uang atau satuan ukur apapun. Ini sebuah pesan, aku peduli padamu karena kita telah ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama mengabdi kepada masyarakat. Kita dipersatukan oleh Allah untuk bersama-sama melewati semua persoalan perkotaan yang ada. Tidak ada yang kebetulan, bukan? Semua terjadi atas ketentuannya. Inilah pesan yang tersurat dari kepedulian sang orang nomor satu kepada wakilnya itu. Saat menyaksikan peristiwa itu, aku merasa terharu. Karena sudah lama aku rindu dengan suasana seperti itu, di mana para pemimpin kita akur dan saling peduli satu sama lain. Para pemimpin yang tidak sibuk menganak-pinakkan kedengkian permusuhan. Justru mereka menunjukkan adat hidup sandar menyandar. Lewat wali kota Rahmat Effendi dan wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaihu, ramalan banyak orang runtuh. Ramalan apa itu? Perihal keharmonisan kedua tokoh ini dalam memimpin kota Bekasi. Maret 2013, kedua tokoh ini diikat dalam sumpah untuk memimpin kota Bekasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Banyak yang meramalkan, jika hubungan itu paling awet 4 bulan. Ada juga yang memprediksi hubungan itu berumur 1 tahun saja. Apalagi kalau Golkar memenangkan pemilu kota Bekasi. Perceraian politik pasti akan terjadi. Alhamdulillah, sejauh ini semua ramalan itu tidak ada yang terbukti. Berkat kehendaknya, hubungan beliau berdua tetap terjaga hingga jelang 5 tahun mereka memimpin kota Bekasi. Hal ini tidak lepas dari kemampuan kedua tokoh ini menjaga diri dari godaan dan jebakan perceraian politik. Setiap hubungan pasti ada ujiannya. Hubungan pasti ada pasang surutnya. Hari demi hari, mereka lewati dengan sikap saling menjaga kehormatan dari masing-masing. Hubungan politik Pepen Syaihu tersebut mengingatkanku pada hubungan politik Soekarno dengan Buya Hamka. Kedua tokoh bangsa itu pertama kali bertemu di pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Buya Hamka, aktivis Muhammadiyah, mengunjungi Bung Karno di pengasingan yang kebetulan membantu gerakan Muhammadiyah di bumi Rafflesia itu. Hubungan baik kedua tokoh yang memiliki latar belakang politik berbeda itu terus berlanjut hingga Indonesia merdeka. Hubungan baik kedua tokoh bangsa itu diuji ketika Buya Hamka dipenjarakan Soekarno tanpa persidangan dan atas tuduhan yang mengada-ada. Buya Hamka dipenjara dengan tuduhan melanggar undang-undang anti-subversif, yaitu merencanakan pembunuhan kepada presiden. Buya Hamka ikhlas dengan ujian tersebut. Ia berkata, "Saya tidak pernah dendam kepada orang yang menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama 2 tahun 4 bulan saya ditahan. Saya merasa semua itu merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu bagi saya untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan itu." Ulama asal Sumatera Barat itu membuktikan jika ia tidak dendam kepada Bung Karno. Terbukti, ia mewujudkan permintaan terakhir putra Sang Fajar. "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam salat jenazahku," pinta sang presiden pertama itu. Sang Buya pun menjadi imam salat jenazah ketika sang proklamator itu dipanggil oleh Sang Pencipta. Indah, bukan? Bahwa latar politik yang berbeda bukan alasan untuk saling menegasikan. Dua tokoh kota Bekasi ini bisa menjadi teladan yang patut dicatat oleh sejarah. Meruntuhkan pesimisme dan sinisme orang-orang bahwa
Umur kepala daerah di Indonesia sebatas umur pisang. Barangkali, kata kuncinya, mereka berdua melihat hubungan ini tak selamanya dari kacamata politik, namun jauh melampaui hal itu, yaitu berbuat baik untuk sesama. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk kita, pertanda baik untuk sejarah politik negeri ini. Pepen dan Syaihu sedang meretas sejarah baru bahwa manusia bukanlah homo homini lupus. Kopi hitam Pak Ali dan teh Pak Syam. Wakil Wali Kota Ahmad Syaihu termasuk pecinta kopi. Meski tidak fanatik soal merek atau rasa, Kang Syaihu sangat menyukai kopi hitam. Sekedar untuk menghilangkan penat atau membuat suasana lebih santai, kopi racikan Pak Ali siap menemani. Pak Ali? Saha eta teh? Pak Ali bukan salah seorang pemain film filosofi kopi atau barista terkenal yang banyak mengisi seminar seputar kopi dan bisnis kopi yang sedang naik daun. Keduanya bukan. Pak Ali adalah pegawai kerumah tanggaan di rumah dinas Wakil Wali Kota Bekasi. Pak Syaihu sendiri yang meminta kepada bagian umum Sekretaris Daerah Kota Bekasi untuk menjadikan Pak Ali sebagai pegawai kerumah tanggaan di rumah dinas beliau. Pak Ali bukan orang baru bagi Kang Syaihu. Kang Syaihu sudah mengenal baik Pak Ali sejak masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Saat itu, Pak Ali menjadi tenaga office boy di gedung DPR di Kota Bekasi. Sering berinteraksi dengan Pak Ali sewaktu menjadi anggota Dewan. Maka Pak Ali bukan orang asing di lingkungan pemerintah kota Pemkot Bekasi. Atas dasar tersebut, Kang Syaihu menjadikan Pak Ali sebagai pegawai di rumah dinas Wakil Wali Kota Bekasi. Selain popularitasnya bagus, Pak Ali dipandang cukup memahami ritme aturan main di lingkungan pemerintah daerah. Selain bertugas memelihara dan membersihkan rumah dinas, Pak Ali juga bertugas menyajikan minuman pada tamu di rumah dinas. Untuk urusan membuat kopi, Pak Ali menjadi andalan Kang Syaihu. Pria asal Pekalongan ini biasanya dipanggil dengan sebutan Pak Ali oleh Kang Syaihu. Pak Ali, tolong bikin kopi ya, ucapan Kang Syaihu yang sering tersampaikan. Tak ada komplain dari Kang Syaihu terkait sajian barista Pak Ali. Nampaknya, Pak Ali sudah paham betul takaran kopi kesukaan Kang Syaihu. Untuk urusan teh, beda lagi. Kalau yang jadi andalan bikin teh, bernama Pak Samsuri, yang lebih beken dipanggil Pak Sam. Terutama ketika Kang Syaihu sedang berada di kantor. Pak Sam merupakan staf bagian rumah tangga di kantor Wakil Wali Kota Bekasi. Nah, kalau Pak Sam beda dengan Pak Ali yang sudah lebih dulu paham dan kenal dengan Kang Syaihu. Awalnya, Pak Sam memiliki persepsi miring tentang Kang Syaihu. Dalam persepsinya, Kang Syaihu ini Muslim garis keras, anti tahlilan, dan anti maulid. Sama dengan membuat teh untuk Kang Syaihu, awalnya Pak Sam salah paham juga. Seringkali teh yang disediakan oleh Pak Sam gulanya terlalu banyak. Sementara Kang Syaihu tidak suka dengan teh yang terlalu manis. Seiring dengan waktu, bukan hanya soal takaran gula dalam teh, Pak Sam juga makin memahami Kang Syaihu yang selama ini dipersepsikan sebagai tokoh yang anti tahlilan. Pak Sam heran bukan kepalang, karena Kang Syaihu justru sangat lancar dan fasih dalam membacakan yasinan dan tahlilan. Kang Syaihu justru lebih baik membacakan yasinan dari orang yang selama ini mencap beliau anti tahlilan. Dan suatu waktu, Pak Sam berkomentar, Pak Wakil nggak seperti yang diomongan orang anti tahlilan ya, katanya. Sepertinya, hidup ini layaknya racikan teh Pak Sam. Jika takaran sesuatu itu pas, maka yang ada adalah harmoni. Untuk menemukan takaran yang tepat itu, butuh proses dan waktu. Maka, bersabarlah menjalani proses itu. Pak D. Caman. Kang Syaihu tipe orang yang tidak fasih dalam merangkai kata. Tidak terlalu lihai dalam berbasa basi, jauh dari kepura-puraan untuk menutupi ketidaksukaan.
Namun demikian, wakil wali kota Bekasi ini memiliki banyak sahabat dari berbagai kalangan. Orang tahu jika Kang Syaihu tulus dalam menjalin persahabatan. Tidak ada motif yang aneh-aneh dalam persahabatan yang beliau jalin dengan siapapun. Dalam memperlakukan orang lain pun sama saja. Proporsional, tidak ada yang berlebihan. Sesuai kebutuhan dan etika persahabatan. Dalam menjalin persahabatan, beliau tidak pilih-pilih. Kang Syaihu memiliki sahabat di semua strata sosial. Dari kalangan kiai dan santri sudah pasti. Dekat dengan kiai, menjalin komunikasi yang baik dengan kiai-kiai di Bekasi. Hikmat mendengarkan wejangan dari para kiai. Mendatangi para kiai secara rutin. Dengan santri pun demikian. Dengan elit pun sama. Hubungan baik terjalin. Komunikasi berjalan lancar. Menggunakan terminologi sosiologis, dari kalangan bawah jauh lebih banyak menjalin persahabatan. Kalangan pengamen, preman, pedagang kaki lima, pekerja kasar, tersebar menjadi sahabat beliau. Sebisa mungkin Kang Syaihu selalu hadir sebagai sahabat dikala ada yang membutuhkan. Kang Samson, tolong siapkan mobil. Panggil Pak Budiman. Kita ke rumah sakit global. Kata Kang Syaihu terburu-buru. Hari itu matahari baru menampakkan diri. Supir beliau pun belum datang. Kang Syaihu, Sutisna alias Samson yang kesehariannya adalah staf Satpol PP dan ajudan Budiman, jalan bergegas. Karena supir belum datang, Samsonlah yang mengendarai mobil. Rupanya, Kang Syaihu baru mendapat kabar bahwa salah seorang sahabat beliau masuk rumah sakit dan sudah menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meski pagi itu ada agenda penting di daerah Jati Sampurna, Kang Syaihu menyempatkan diri mendatangi rumah sakit, melayat sahabat yang sudah pergi untuk selamanya itu. Sahabat Kang Syaihu itu biasa beliau panggil Pak Decaman. Hubungan persahabatan mereka sudah lama terjalin sejak beliau menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Pak Decaman berprofesi sebagai pedagang warteg di kawasan Caman, Bekasi Selatan. Jika Kang Syaihu gowes dari rumah pribadi menuju kantor, biasanya beliau menyempatkan diri sarapan atau sekadar ngeteh dengan Pak Decaman. Barangkali karena umur persahabatan yang sudah cukup lama, Pak Decaman mendapat tempat tersendiri di hati Kang Syaihu. Di samping ketulusan Pak Decaman sebagai sahabat yang menguatkan ikatan hati keduanya. Waktu kampanye Pilkada 2013, Pak Decaman aktif memobilisir warga di sekitar lingkungan tempat ia tinggal untuk memilih Kang Syaihu dan Bang Pepen. Hari itu, Pak Decaman terkena serangan jantung sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, Kang Syaihu spontan mendatangi rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Kang Syaihu mendatangi langsung bagian administrasi rumah sakit agar urusan pembiayaan beliau yang tanggung. Kang Syaihu juga meminta agar rumah sakit memudahkan proses pemulangan jenazah. Kepergian Pak Decaman cukup memukul sang sahabat Kang Syaihu. Betapa tidak kehilangan. Sosok Pak Decaman yang dikenal religius itu bukan sekadar sahabat, tetapi juga guru. Kang Syaihu banyak belajar arti kehidupan dari Pak Decaman. Terutama, tegas dalam bersikap, namun rendah hati dalam perbuatan. Dan Kang Syaihu tidak malu harus belajar dari seorang pedagang warteg. Karena sejatinya, sahabat itu adalah cermin. Epilog. Ngaji bareng Kang Syaihu. Oleh Zainal Arifin, pemimpin redaksi Radar Bekasi. Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaihu,
benar-benar pejabat sekaligus ustadz. Tawaran seorang wartawan untuk membuat WA grup jurnalis mengaji langsung diresponnya dengan cepat. Bang Khotim, segera buat saja grup kawan-kawan jurnalis mengaji. Tidak penting berapa jumlahnya. Begitu saran Pak Syaihu suatu hari kepada Khotim, wartawan pos kota. Khotim ini, di mata kawan-kawan jurnalis Bekasi, memang dikenal sebagai jurnalis yang religius. Seringkas ingatan saya, Bang Khotim ini aktif sebagai DKM di lingkungan perumahan Mandala, Jati Asih. Salah satu kegiatan di masjid yang dimakmurkannya itu adalah gerakan menjual nasi dan lauk pauknya Rp1.000 untuk golongan tidak mampu di sana setiap hari Jumat. Dia juga aktif mengikuti kajian hadis Bukhari Muslim di Islamic Center dan Masjid Agung Al-Barkah yang diampuni oleh Kiai Haji Jamalul Lail, pakar hadis dari Kali Abang, Bekasi. Khotim juga yang menginisiasi gerakan Bekasi Mengaji di lingkungan birokrat PNS Pemkot Bekasi. Nah, saat merealisasikan wacana jurnalis mengaji itu, ternyata Bang Khotim kesulitan. Mengajak wartawan untuk mengaji seperti mencari jarum dalam jerami. Sulit, tapi mudah. Sulit, karena tidak semua punya basis keagamaan. Mudah, karena bagi mereka yang memiliki basis keagamaan, sesungguhnya rindu akan oasis spiritual. Ajakan mengaji menjadi semacam oase di antara gersangnya kesibukan rutinitas duniawi. Diingatkan Pak Syaihu begitu, Bang Khotim pun langsung membuat WhatsApp grup Media Bekasi Mengaji. Jumlahnya 30 orang. 1 orang, 1 juz. Dikhatamkan dalam tempo 1 pekan. Di luar dugaan, ternyata banyak wartawan yang ingin bergabung dengan grup ini. Sebagai orang yang pandai mengaji, Pak Syaihu bisa saja khatam 1 juz di awal waktu. Kenyataannya, saya sering melihat laporan beliau kepada admin WA Grup Bekasi Media Mengaji justru di pertengahan waktu. Beliau tidak pernah absen dari tanggung jawab membaca 1 juz yang menjadi tugasnya. Padahal, seabrek tugas dan kewajibannya sebagai wakil wali kota telah menunggunya. Mengaji di era digital saat ini tidak menyurutkan para pengkajinya untuk tetap bisa menyentuh mushaf Al-Quran. Sadar akan hal itu, Pak Syaihu membagi-bagikan Al-Quran kepada jamaah Bekasi Media Mengaji. Ini bisa dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan mushaf Al-Quran ya, ungkap Pak Syaihu selesai tadarus Quran berjamaah di rumah dinas pada Ramadan 1438 Hijriah yang lalu. Sebanyak 20 mushaf Al-Quran bertuliskan Al-Jabar itu pun ludes dibagikan. Bahkan jumlah tersebut masih kurang banyak karena peminatnya bertambah. Tentang penulis. Bung Adi Siregar, begitu pria kelahiran Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan itu biasa dipanggil. Lahir 5 April 1980 dari seorang ayah guru dan ibu pedagang kain. Menyelesaikan SD dan SMP di Desa Siabu. Melanjutkan jenjang sekolah menengah umum di ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, SMA Negeri 12 Padang Sedampuan. Menyelesaikan studi ilmu ekonomi, program Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menempuh pendidikan Strata 2 program komunikasi politik di Universitas Paramadina. Sedari duduk di bangku sekolah menengah pertama, Bung Adi Siregar menyukai dunia sastra dan literasi. Mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia paling dinanti. Perhatian pada dunia literasi memuncak ketika ia duduk di bangku kuliah. Ia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan literasi dan pers kampus. Suami dari Eko Setiawiningsih ini terus berkiprah di dunia literasi. Mendirikan gerakan perpustakaan bersama berbasis daring. Membangun gerakan buku membangun persahabatan. Buku menyatukan kita sesama warga kota. Lebih lengkapnya bisa dilihat di www.sahabatbuku.wordpress.com. Selain aktif dalam dunia literasi,
Bung Adi Siregar juga intens membangun usaha berbasis startup, menjalin kolaborasi dengan kreator muda Bekasi. Untuk menyempurnakan karya ini, penulis sangat berharap kritik dan saran guna peningkatan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu, silakan kirim kritik dan saran ke siregar0411@gmail.com. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.